Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Irwan, NIM L131818297 dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang analisis ekonomi P2K dengan tema pengelolaan mangrove. Pengertian mangrove dalam bahasa Inggris, kata mangrove digunakan baik untuk komunitas tumbuhan yang tumbuh di daerah jangkauan pasang surut maupun jenis-jenis tumbuhan yang menyusun komunitas tersebut. Istilah mangrove digunakan sebagai pengganti istilah bakau untuk menghindarkan kemungkinan salah pengertian dengan hutan yang terdiri atas pohon bakau Rhizophora spp. Karena bukan hanya pohon bakau yang tumbuh di sana, selain bakau terdapat banyak jenis tumbuhan lain yang hidup di dalamnya. Hutan mangrove merupakan suatu tipe hutan yang tumbuh di daerah pasang surut, terutama di pantai yang terlindung, laguna dan muara sungai yang tergenang pada saat air laut pasang dan bebas dari genangan pada saat air laut surut, yang komunitas tumbuhnya adaptif terhadap garam. Aspek-aspek pengelolaan hutan mangrove terdiri atas aspek teknis, aspek manajemen, aspek komersial atau pasar, aspek sosial dan lingkungan, aspek finansial, aspek ekonomi, dan aspek hukum. Aspek teknis yang mempengaruhi pengelolaan hutan mangrove terdiri atas yang pertama jenis tanaman mangrove, yang kedua pola penanaman mangrove, yang ketiga teknik penanaman mangrove, yang keempat lokasi penanaman mangrove. Seperti yang terdapat pada jurnal wisata Maron Mangrove Park di Semarang, di mana aspek teknisnya ialah dengan memperhatikan kondisi perairan yang tidak memiliki gelombang yang besar serta tidak membahayakan. Aspek manajemen seperti yang terdapat pada jurnal kajian pengelolaan hutan mangrove di Desa Pulau Pahawang, Kecamatan Margapundu, Kabupaten Pasarawan, terdiri atas aspek perencanaan. Tingkat masyarakat lebih cukup aktif berpartisipasi dalam hal perencanaan. Dari hasil jurnal menunjukkan adanya bukti sikap masyarakat yang ikut membahas perencanaan, pengelolaan, dan siap untuk melestarikan hutan mangrove tersebut. Aspek pelaksanaan. Dari hasil jurnal yang kami baca, dari Badan Pengelola Daerah Perlindungan Mangrove sangat aktif dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian hutan mangrove. Beberapa bentuk pelibatan masyarakat antara lain pelatihan mangrove seperti pelatihan pengelolaan dan pelatihan hasil hutan non-kayu, penanaman mangrove secara gotong royong, dan sistem padat karya. Aspek pengawasan. Saat ini kegiatan pengawasan hutan mangrove masih seperti pengawasan biasa. Menurut Kaimuddin 2008 mengungkapkan bahwa aspek pengawasan dapat berjalan dengan baik apabila terdapatnya perlengkapan yang memadai dan pengetahuan yang cukup. Aspek sosial dan lingkungan. Aspek sosial dan lingkungan, keterlibatan dan partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan dan pengelolaan ekowisata memberikan mereka kesempatan untuk berhubungan langsung dengan lingkungan, sehingga kesadaran mengenai kelestarian lingkungan juga akan tumbuh. Kesadaran pengalaman tersebut harus dilakukan tidak hanya bagi masyarakat lokal tetapi juga untuk wisatawan. Aspek sosial pengelolaan hutan mangrove meliputi jumlah penduduk dan kepadatan penduduk, peran serta masyarakat dalam pengelolaan mangrove, kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan hutan mangrove. Aspek komersial atau pasar. Aspek komersial ekowisata berkontribusi secara langsung dan tidak langsung untuk penelitian dalam kegiatan konservasi suatu kawasan. Ekosistem mangrove merupakan ekosistem yang menarik untuk diteliti. Hal ini disebabkan oleh cara adaptasi yang unik vegetasi mangrove terhadap perubahan kondisi lingkungan yang merugikan.
Berdasarkan hal tersebut, kegiatan ekowisata juga mendukung pengetahuan dan perlindungan keanekaragaman hayati. Aspek ekonomi. Tingkat ekonomi masyarakat menurut data dari Departemen Kehutanan tahun 2001 mengatakan bahwa faktor keinginan manusia atau masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove maupun merusaknya sangatlah besar. Menurut Prada Nirwani dan Suryono tahun 2013, aspek ini merupakan kegiatan yang sangat mempengaruhi kinerja dari masyarakat dalam ikut serta untuk pengelolaan hutan mangrove. Rata-rata masyarakat akan ada di pulau yang ada di Desa Pulau Pahawang bekerja sebagai petani, pekebun, nelayan, dan lainnya. Ekonomi dapat dikatakan baik karena masyarakatnya bekerja, akan tetapi tidak seimbang dengan pengeluaran masyarakat. Perkembangan ekonomi dapat dilakukan dengan pemanfaatan potensi yang dihasilkan oleh hutan mangrove non-kayu berupa budidaya ikan air tawar, lebah madu, berbagai sumber pakan, dan gula nirah. Aspek finansial. Seperti yang terdapat pada jurnal analisis finansial ekowisata hutan mangrove di Sebubus Kecamatan Paloh, bahwa untuk menganalisis kelayakan usaha ekowisata mangrove di desa Sebubus dari aspek finansial digunakan analisis biaya investasi, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan pada tahun pertama usaha atau proyek. Biaya tersebut dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menjalankan ekowisata mangrove secara keseluruhan. Umur ekonomis dari sarana dan prasarana tersebut adalah 10 tahun. Hal ini dilihat dari kondisi bangunan diperkirakan memiliki ketahanan 10 tahun. Aspek hukum. Aspek hukum ini menyangkut pada semua hal yang berhubungan dengan legalitas atau ketentuan hukum dalam mendirikan perusahaan. Kebijakan pengelolaan lingkungan tersebut harus didasarkan pada kerangka hukum yang telah dicanangkan oleh pemerintah dalam rangka untuk pemanfaatan dan pengelolaan hutan mangrove. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.